Kita ada di dalam tema Transforming People's Paradigm atau mengubah paradigma masyarakat. Bapak Ibu, sama-sama kita belajar firman Tuhan ya. Sebelum saya kepada topik daripada tema minggu ini, saya ingin kita belajar dulu tentang kedahsyatan Alkitab. Saudara dan saya percaya yang adalah firman Tuhan, firman yang hidup, firman yang mengubahkan dunia ini, dan firman yang mengubahkan saudara dan saya. Bapak Ibu, dan pastikan bahwa Bapak Ibu senang membaca Alkitab, senang membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu ya. Kita akan buktikan bahwa kebenaran firman Tuhan ini sangatlah sungguh-sungguh dapat dipercaya. Ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya dekat ke sini. Bapak Ibu, ini gambar bumi ya. Diambil tahun 1972. Ini tahun 2015. Ya. Ini diambil gambar bumi secara utuh, ya, secara utuh. Sebelumnya bumi ini sudah pernah dipotret dari luar angkasa, tetapi hanya sebagian saja, ya, sebagian saja. Tetapi tahun 1972, kemudian gambar bumi ini dipotret Bapak Ibu, ya, indah ya, luar biasa, ya, indah luar biasa. Dan di tahun itu kemudian dunia mengetahui rupanya bumi kita itu berbentuk bulat. Ya. Seluruh dunia mengetahui rupanya bumi kita itu berbentuk bulat. Jadi jangan ada lagi di sini ya yang memiliki pemahaman atau memiliki paradigma bumi itu datar. Ya, ada berubah, bertobat. Karena saudara akan bertentangan dengan firman Tuhan. Karena Alkitab membuktikan bahwa bumi kita ini rupanya memang bulat, ya. Jangan lagi kita berargumentasi, oh ini pakai aplikasi CGI dan sebagainya. Nah, dirubah-rubah gitu lah ya. Tapi hari ini kita belajar firman Tuhan bahwa percayalah Alkitab saudara dan saya itu adalah sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Ini ambil tahun 1972 ya Bapak Ibu. Mari kita buktikan di dalam Alkitab. Rupanya Bapak Ibu. Nah, rupanya Bapak Ibu, di dalam kitab Perjanjian Lama ditulis oleh Yesaya, ya. Kitab Yesaya ini ditulis sekitar tahun 700 dan sampai sekitar 680 tahun sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Jadi 700 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus ini sudah ada. Alkitab saudara dan saya, Alkitab Perjanjian Lama itu sudah dikanonisasi Bapak Ibu. Di tahun 200 sekitar 200 tahun dan atau 300 tahun sebelum Masehi, sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Alkitab ini sudah ditulis. Dan mari kita buktikan Bapak Ibu. Yesaya 40 ayat yang ke-22 dikatakan begini. Dia yang bertata di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. Kalau kita lihat tadi ya bumi tadi gambar boro-boro kita kelihatan seperti belalang ya. Kelihatan sebenarnya ya, karena itu memang sangat jauh. Tapi ini kira-kira mengibaratkan seperti itu. Jadi artinya Alkitab saudara dan saya membuktikan bahwa bumi itu bulat jauh sebelum ditemukan oleh NASA bahwa bumi ini bulat. Alkitab sudah menulis itu. Betapa agung dan luar biasa Alkitab saudara dan saya. Dan pastikan saudara senang membaca Alkitab. Ya, saudara senang membaca Alkitab karena tanpa firman Tuhan saudara dan saya bisa tersesat. Sekali lagi, tanpa firman Tuhan saudara dan saya bisa tersesat. Banyak pertanyaan Bapak Ibu. Karena saya memang udah berapa tahun saya belajar apologet Bapak Ibu. Jadi muncul banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di luar sana. Nah, kalau saudara jarang baca Alkitab, saudara jarang belajar firman Tuhan, sangat disayangkan.
Nanti saudara mau menginjil orang bagaimana kalau dia bertanya, saudara tidak bisa menjawabnya. Jadi pastikan kita ini senang membaca Alkitab, Bapak Ibu, ya. Ada pertanyaan begini, mereka bilang, orang Kristen beribadah pada hari Minggu katanya. Mana ada tulis di Alkitab hari Minggu orang Kristen beribadah? Itu yang benar udah bangsa Yahudi dah, hari ke-7 katanya, udah benar lah itu. Kalau kita mah salah katanya. Kata siapa? Mari kita buktikan di dalam Alkitab. Multimedia bisa bantu. Keluaran pasal 12 ayat 16. Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-16. Kita buktikan Bapak Ibu. Dikatakan begini, kamu adakanlah pertemuan yang kudus pada hari pertama maupun pada hari yang ke-7. Nah, berarti kita benar ya. Kita ini orang Kristen benar beribadah kepada hari yang pertama, hari Minggu. Orang Advent beribadah pada hari yang ke-7. Kita juga beribadah pada hari yang ke-7, ya kan? Fasting prayer setiap hari Sabtu. Hari ke-7 kita beribadah pada hari Minggu. Berarti kan benar. Jadi nanti muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu, saudara bisa menjawabnya. Ada lagi banyak pertanyaan. Ada yang pernah bertanya, Pak, emang Alkitab masih relevan dengan zaman sekarang ini? Saya jawab, relevan. Kalau saya nilai dari aspek iman percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan Allah. Dia kekal sampai selama-lamanya. Jadi saya sungguh-sungguh percaya bahwa Alkitab masih relevan dengan dunia yang modern saat ini. Masih relevan. Karena Alkitab itu berisi etik, moral, hukum-hukum, dan aturan-aturan. Nah, di dalam perjanjian lama hanya aturan hukum seremonial saja yang tidak berlaku saat ini. Tetapi moralnya, hukum moralnya itu berlaku sampai saat ini. Hukum seremonial, contohnya seperti apa? Di dalam kitab perjanjian lama, kalau orang mau menghapus dosanya, dia harus bawa persembahan. Dia harus bawa domba yang tidak bercacat celah, disembelih, dipersembahkan kepada Tuhan. Dan saudara hari ini kan nggak melakukan itu, ya kan? Kita kan sekarang sudah nggak melakukan itu, ya kan? Itu yang disebut hukum seremonial, dan itu tidak berlaku saat ini. Tetapi moralnya, hukum-hukum moralnya di dalam Alkitab, dia relevan sampai kapanpun. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, dia tetap relevan bagi saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu, pastikan saudara senang baca Alkitab, karena Alkitab itu sungguh luar biasa, ya. Jadi kalaupun ada orang bilang, itu orang baca Alkitab tiap hari katanya, tapi hidupnya nggak berubah-ubah. Bapak Ibu, di tengah-tengah masyarakat kita itu memang sering terjadi apa yang disebut logika falasi. Nggak ada hubungan Bapak Ibu. Saudara rajin baca Alkitab, kemudian saudara melakukan apa tidak, itu nggak ada hubungan sebenarnya. Contoh begini, ini logika falasi yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Contoh begini, ya kan? Sekolah yang tinggi-tinggi supaya pintar. Tapi udah sekolah tinggi-tinggi, percuma, gak kerja katanya gini-gini. Pertanyaannya, emang kepintaran yang dia dapat ketika di bangku sekolah, emang itu hilang? Nggak hilang kan? Masih tetap pintar kan? Kalau dia nggak mau bekerja, dia mau berusaha, itu lain soal. Jadi kalau saudara dikatakan, percuma baca-baca Alkitab katanya, hidup tidak berubah. Tetap saudara harus baca Alkitab Bapak Ibu. Harus baca Alkitab. Saudara melakukan nanti melakukan, itu lain soal. Ya, itu lain soal. Bapak Ibu, kata paradigma menurut KBBI memiliki arti kerangka berpikir. Kata paradigma menjelaskan tentang bagaimana landasan seseorang dalam melakukan suatu tindakan, cara berpikir seseorang terhadap suatu hal yang akan mempengaruhi seseorang dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Mengubah paradigma masyarakat adalah bagaimana kehadiran saudara dan saya sebagai warga kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat, memberikan perubahan terhadap kerangka
dasar berpikir orang-orang yang ada di sekitarnya agar memiliki paradigma kerajaan Allah, dan itu akan memberi dampak bagi kehidupan masyarakat. Bapak Ibu, hari-hari saya habiskan di kerjaan dan di istana tentunya, dan saya sering mementoring ya karyawan yang kerja di istana. Saya sering mensupport mereka. Saya kasih tahu hal-hal yang baik ya. Mungkin disitulah tempat saya boleh menginjil, saya boleh memberitakan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan saya selalu bilang, kalau saudara ada di sini, saudara kerja dengan baik, kerjalah dengan jujur, dan jangan suka berbohong, apalagi melakukan hal yang tidak baik. Saya motivasi mereka. Saya motivasi, saya ajarkan kebenaran-kebenaran firman. Sekali-sekali saya kasih kuis, saya bagi-bagi duit mereka. Senang mereka. Saya kasih kuis, ya. Ibu kota provinsi ini, senang mereka. Saya bagi duit. Ibu kota negara ini, kadang-kadang saya seperti itu Bapak Ibu. Ya mungkin di tempat inilah saya boleh memberitakan nilai-nilai kerajaan Allah. Bahkan mereka saya ajarkan bawa mobil. Saya menggunakan waktu saya, ya, udah malam hari saya ajarkan mereka bawa mobil supaya mereka tambah skill. Nggak pelit saya dari dulu kasihlah, nggak apa-apa. Kita kasih waktu ajarin mobil supaya mereka memiliki skill, kemampuan. Karena skill itu penting Bapak Ibu, ya. Karena skill itu penting. Kalau orang nggak punya skill, kan sulit hidup, sulit bekerja. Tapi kalau mereka banyak skill, saya katakan ini tambah skill bagi kamu orang. Paling enggak kalau nanti suatu saat, suatu ketika sudah nggak ada yang istana, saudara mungkin bisa menjadi supir di mana, supir pribadi atau apalah. Ya, paling tidak saudara nambah skill. Bapak Ibu, saya pun ketika saya dari Manado merantau Bapak Ibu, ada seorang yang berkata kepada saya, kalau kamu punya skill, kamu bisa hidup dimanapun. Kalau kamu nggak punya skill, kamu selesai di tanah Jawa. Di Jakarta itu hidupnya nggak gampang. Tapi kalau engkau punya skill, kemampuan, engkau bisa hidup. Saya ingat tuh seseorang berkata pada saya seperti itu. Jadi ya udah, saya merantau aja udah. Dan saya mengubah paradigma saya ketika saya merantau. Saya sesungguhnya nggak pernah saya menambahkan, memimpikan, saya boleh berdiri di atas mimbar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nggak pernah, Bapak Ibu. Sungguh-sungguh nggak pernah. Oleh karena itu saya kadang-kadang tadi di Cipanas itu saya sampai menangis Bapak Ibu. Karena saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Nggak pernah saya menambahkan bermimpi untuk di atas mimbar bawa firman, nggak pernah bermimpi. Ketika saya merantau, saya mau mengubah paradigma saya. Saya nggak mau hidup lagi di kampung. Di kampung ini hidupnya, kalau saya tetap di sini, itu nggak bakalan beres. Hidup mabuk, ngumpul-ngumpul mabuk, nggak karu-karuan. Saya mulai berpikir, Tuhan yang kasih, saya percaya itu Tuhan yang kasih. Saya harus pergi. Bapak Ibu tahu adik saya Karsi? Tahu ya, pasti ada yang kenal. Karena dia melayani di Rock, dia dibaptis di Rock, dia dibangun di Rock. Bapak Ibu tahu dia kenapa dibawa ke sini? Dia kasus pemukulan polisi, Bapak Ibu. Kasus pemukulan polisi belum beres. Dia ditahan, disikat oleh polisi, dihajar sampai hancur-hancuran. Ketika keluar belum selesai, dia kena kasus penganiayaan dan mengakibatkan kematian. Dia sih nggak ikut, tapi dia ada di tempat itu ketika itu. Ada di tempat itu. Akhirnya malam waktu itu kita keluarga, kita itu kan ada keluarga saya khususnya Walangitan, ada grupnya. Kemudian kita cari jalan, gimana? Bawa dia di dalam, bawa dia di Cipanas. Dan puji nama Tuhan Bapak Ibu, di Rocklah dia boleh dibangun, diubahkan paradigma cara berpikirnya. Jangan lagi tinggal di sana. Pergi kau keluar supaya kau bisa kerja dan sukses. Dan puji nama Tuhan Bapak Ibu, dia dididik di Rock dan hari ini dia ada di Amerika sekarang. Dia kerja di Amerika.
Itu anugerah Tuhan. Tapi karena dia mau merubah cara pandang dia. Kalau dia mau berdiam diri terus di kampung halaman saya, nggak jadi apa-apa. Dia mau rubah, tapi dia mau. Dan dia sekarang ini puji Tuhan dia ada di Amerika, Bapak Ibu. Saya ketika merantau, Bapak Ibu, yang saya katakan tadi, saya ketemu dengan seorang, kau harus punya skill. Oleh karena itulah saya belajar mati-matian, belajar handphone, belajar komputer. Yang saya tidak ngerti, saya sungguh-sungguh belajar. Sampai saya mengerti tentang softwarenya, tentang hardwarenya. Saya belajar handphone, saya belajar hardwarenya, saya belajar softwarenya. Supaya saya punya skill. Saya ingat seseorang ini bilang, kalau kamu di tanah Jawa, kalau kamu tidak punya skill, habis. Susah mencari pekerjaan. Kemudian saya belajar, benar. Saya harus punya skill, saya belajar. Tapi ada hal yang terpenting, Bapak Ibu. Yang lebih penting juga dari skill adalah soft skill, Bapak Ibu. Soft skill itu apa? Bicara tentang dua, Bapak Ibu, bagi saya. Soft skill itu berbicara tentang memiliki mentalitas, yang kedua karakter. Mentalitas di sini adalah daya juang, tidak mudah menyerah. Karakter di sini berbicara tentang saudara memiliki attitude yang baik. Punya kejujuran. Kalau kita bekerja, Bapak Ibu, gak punya kejujuran, kita gak bisa dipercaya orang. Saya belajar untuk tetap, biar gimana pun saya harus tetap jujur. Bapak Ibu, nah di sini ada bos saya nih. Nah itu yang di belakang. Saya beberapa kali salah transfer, Bapak Ibu. Kemudian saya perhatiin lagi, wah, kok ada lebih uang saya? Saya buru-buru WA itu. Ci, maaf, ini kok uang saya kok di rekening ada nambah ya? Kayaknya ada yang salah. Saya hitung-hitung, oh iya, saya balikin. Ci juga mungkin kalau saya mau bohong, maksudnya kalau saya mau curang, mungkin Ci juga nggak tahu tuh. Sudah beberapa kali. Belum lama gajian karyawan ayam istana, saya salah hitung, lebih. Saya kok lebih. Saya buru-buru transfer. Karena itu, kalau saudara memiliki karakter yang jujur, saudara akan mudah dipercaya orang. Amin? Saudara akan mudah dipercaya orang. Bahkan saudara bisa dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar oleh Tuhan. Kalau saudara memiliki yang namanya soft skill, yaitu karakter yang baik, attitude yang baik. Percayalah, saudara dimanapun, pasti Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Bapak Ibu, saya kadang-kadang, saya berdiri atas mimbar, saya merenungkan kasih Tuhan di luar biasa bagi kehidupan saya pribadi. Saya pernah hampir ditangkap polisi, Bapak Ibu, karena saya pegang mengelola perjudian. Saya pernah mengelola perjudian, Bapak Ibu, dan saya kena operasi, Bapak Ibu. Dan saya puji nama Tuhan, saya lolos dari itu. Jadi, Bapak Ibu, saya pernah mengelola perjudian. Jadi kalau ada Bapak Ibu, saudara yang suka main judi online, hari ini saudara bertobat. Karena saudara tidak akan pernah menang. Percaya, tidak akan pernah menang. Mesin itu kita hanya putar-putar, Bapak Ibu ya. Dulu saya ada mesin merak, ada mesin macam-macam lah ya. Itu kita punya sel-sel putar-putar, mau 10-90 buat bandar, 10% itu buat layar. Apalagi sekarang bentuknya akun, lebih gampang lagi, lebih mudah mengaturnya. Jadi kalau hari ini saudara terjerat dengan judi online, saudara bertobat, saudara tidak akan jadi kaya dengan itu, percayalah, tidak akan jadi kaya. Saya pengalaman, Bapak, pernah ada di situ. Yang ada kita bandar nih, yang lumayan. Iya, Om. Yang ada kita bandar yang lumayan. Main gak bakalan, Bapak Ibu, ya. Dan saya mengucap syukur kalau Tuhan bawa sampai sehari ini, Tuhan. Kalau Tuhan bawa saya sampai hari ini, saya sering, wah, Tuhan itu dahsyat dan ajaib, ya, sangat dahsyat dan ajaib. Beberapa contoh paradigma kerajaan yang Yesus ajarkan, dan ini suatu anomali menurut dunia, ya.
mengasihi musuh dan berdoa bagi yang menganiaya kamu. Matius pasal 5 ayat 44. Ini memang anomali. Bagi dunia mungkin aneh ya pengajarannya. Tapi itulah paradigma yang baru yang Tuhan Yesus ajarkan bagi saudara dan saya. Siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Matius pasal 3 ayat 39. Berbeda. Ini paradigma Tuhan luar biasa. Ya. Barang siapa yang menjadi besar, hendaklah menjadi pelayan. Mau jadi besar, jadi pelayan. Jadi perubahan paradigma akan mengakibatkan perubahan perilaku. Perubahan perilaku akan mengakibatkan terjadinya kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang baru mengakibatkan perubahan gaya hidup. Dan perubahan gaya hidup akan membawa sampai kepada tujuan hidup. Nah, ini contoh paradigma yang salah, Bapak Ibu. Ada orang banyak berkata begini, orang percaya ibadah mah, gak usah di gereja, di mana juga ada, di rumah juga bisa, gak usah gereja, gak usah gereja-gerejaan lah. Nah, ini paradigma yang salah, Bapak Ibu. Memang betul, Tuhan ada di mana-mana, dia omnipresent. Mau di rumah ya ada, di jalan raya juga ada. Dimanapun saudara berada, dia ada di situ, dia omnipresent. Tapi ingat betul, tapi perhatikan Bapak Ibu, bahwa gereja ini yang mengeluarkan legal formal saudara dan saya kalau mau menikah. Mau baptis, sebelum menikah harus baptis ya. Dari mana keluar suratnya? Dari gereja. Mau surat pernikahan? Dari mana? Dari gereja. Saudara tidak akan bisa datang ke catatan sipil, hanya datang saya mau menikah tanpa ada pernikahan gereja, nggak bisa. Artinya memang karena pemerintah, gereja adalah perpanjangan pemerintah untuk legal formalnya untuk saudara dan saya. Di dalam pelayanan baptisan, di dalam pelayanan pernikahan, di dalam pelayanan kalau ada yang meninggal, kalian mau nggak? Kita mau nggak? Nggak mau bekerja deh, saya bergerin aja deh. Yaudah deh, ntar kalau keluarga saya mati, udah kali jadi kubur, masukin aja, udah selesai. Saudara nggak mau mengalami zaman Tuhan ketika di dalam penguburan pun orang lain tuh bisa menerima firman Tuhan, bisa dijamah. Banyak loh, orang dijamah di acara penguburan. Banyak orang dijamah di acara penguburan. Artinya Bapak, Ibu dan saya perlu yang namanya gereja lokal. Perlu kita gereja lokal. Ya. Di dalam Kisah ayat 2, Kisah pasal 2 ayat 46 dikatakan begini. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Di dalam bait Allah. Bukan di mana-mana, dikatakan di bait Allah. Ini gereja mula-mula. Gereja mula-mula saja mereka berkumpul di bait Allah. Mereka beribadah di sini. Di bait Allah, Bapak Ibu. Jadi kita perlu gereja, Bapak Ibu ya. Ini paradigma yang salah kalau gereja-gerejaan. Kita melayani mana aja, ibadah di mana aja. Jangan kita berpikir begitu, Bapak Ibu ya. Baik. Ada perbedaan pendekatan antara hukum Taurat dan Injil kasih karunia, Bapak Ibu. Kita clearkan dulu di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Dikatakan gini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya, walaupun ada perbedaan pendekatan antara hukum Taurat dan Injil kasih karunia, tapi harus kita tahu bahwa dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Tuhan Allah yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, kita lihat perbedaannya di mana. Ada perbedaan pendekatan. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada seorang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Bapak Ibu, dalam hukum Taurat kita harus melakukan hal yang baik,
hal yang menguduskan kita untuk supaya kita menerima keselamatan. Tetapi di dalam Injil kasih karunia Tuhan, karena kita sudah diselamatkan, oleh karena itu kita harus hidup suci, hidup kudus, karena kita sudah diselamatkan. Berbeda ya? Berbeda memang. Karena saudara dan saya sudah diselamatkan, maka kita harus menjaga hidup kita, hidup suci, hidup kudus, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Di dalam proses perjalanannya, kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Saudara dan saya sudah diselamatkan. Tapi dalam hukum Taurat, kalau saudara nggak sanggup melakukan, saudara dipanggil pulang, selesai. Tapi kita sekarang ada dalam Yesus, dalam perjanjian baru, dalam Injil kasih karunia. Saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, paradigma baru di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34. Ini Tuhan membuat sesuatu paradigma yang baru bagi saudara dan saya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus mengasihi. Matius pasal 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, ini Tuhan buat perbedaannya di ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu, kalau musuh aja harus saudara dan saya kasihi, apalagi saudara-saudara, apalagi saudara, apalagi istri, apalagi suami, apalagi anak, apalagi orang tua, saudara harus kasihi. Kalau musuh saja Tuhan katakan engkau harus kasihi. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Artinya kita menjadi dampak, Bapak Ibu, menurunkan hujan, menerbitkan matahari bagi orang benar dan orang tidak benar. Yaitu kita menjadi dampak. Roma pasal 12 ayat 2. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi perubahan mendasar yang terjadi dalam kehidupan seseorang adalah saat hidupnya diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan yang diterima dan dilakukannya. Firman Tuhan yang terus-menerus direnungkan setiap waktu membentuk pikiran, sikap, tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah. Saat pikiran kita dikendalikan oleh firman Tuhan, maka pola pikir, pola rasa, pola tindak, pola komunikasi kita, pola respon kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Ada 5M Bapak ya, Bapak Ibu ya, diajarkan di Roh. Membaca, merenungkan, memperkatakan, dan mempraktekkan dan membagikan. Terakhir Bapak Ibu, dan saya sedikit jelaskan ini. Bagian terakhir, Bapak Ibu, ini adalah kemah suci diperintahkan oleh Allah kepada Musa untuk membuat sebuah kemah pertemuan, untuk supaya Tuhan mau dia berada di tengah-tengah umatnya. Ya, karena Tuhan mau dia berada di tengah-tengah umatnya. Dibuatlah kemah suci. Musa buat ya. Ini semua harus orang kudus yang buat ya. Ini imam-imam Lewi, ini keturunan Harun nih, mereka yang berhak yang buat. Ya, ini kainnya, papannya semua dibuat sedemikian rupa. Nah, ini imam ini harus pakai baju khusus juga. Jadi kalau dia masuk ke sini, bajunya ini nggak boleh dibawa keluar sini, harus ditanggalkan di dalam. Karena kalau dia masuk di dalam, ada kemuliaan Allah di sini, ada kuasa ilahi nempel di bajunya. Kalau dia keluar, matilah ini orang-orang ini. Jadi harus dia tanggalkan.
Ini pun kalau dia ditemukan berdosa, itu kakinya itu suka diikat. Jadi kalau dia mati di dalam, ditariklah dia. Itu kira-kira ya. Ini dibuat untuk supaya ketika bangsa Israel mempersembahkan korban-korban syukuran, korban penghapus dosa, korban keselamatan, korban sesajian, itu menyukakan hati Tuhan. Itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kemudian Tuhan muncul dengan ini nih, awan. Inilah sebagai tanda kehadiran Tuhan. Ini di dalam, ditulis dalam kitab Ulangan Salah. Kemudian berjalannya waktu selama sekitar 40 tahun, ini dipindah-pindah Bapak Ibu ya, dipindah-pindah. Jadi ya jalan mungkin 100 kilo, pindah lagi, bongkar lagi, pasang lagi. Dan sampailah kepada Raja Daud. Kemudian Daud oleh perintah Tuhan, buatlah bait Allah yang megah. Daud menyiapkan semuanya dengan baik. Pakai emas, luar biasa bait Allah dibangun. Kira-kira seperti inilah bait Allah. Ya, Salomo ketika itu yang membuat. Karena Daud tangannya penuh dengan darah, Tuhan tidak izinkan dia membangun bait Allah. Kalau mulai membuat anaknya di dalamnya, luar biasa ya, udah beda sama ini. Ini udah bangunan permanen lah ya. Ini kalau nggak salah ini bait Allah di Israel. Dalam perjanjian lama maksud Tuhan itu adalah untuk dia menyium bau-bau harum, kemudian dia datang. Di dalam perjanjian baru, saudara dan saya adalah bait kudusnya Tuhan. Di dalam perjanjian baru. Dan Tuhan berdiam di dalam hati sanubari saudara dan saya. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi sekarang esensinya adalah bait Allah itu adalah saudara dan saya. Dan Tuhan mau dari hidup saudara ada bau-bau harum yang menyukakan hati Tuhan. Sehingga dia mau bertakhta di dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, tapi ada orang Bapak Ibu. Mereka menaruh di dalam hatinya yang harusnya muncul bau-bau harum untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi dalam hatinya penuh dengan kebencian. Kemarahan tak habis-habisnya, penuh dengan iri hati, penuh dengan dendam. Tuhan gak mau Bapak Ibu, karena saudara dan saya adalah baitnya. Harus keluar keharuman supaya Tuhan bertakhta. Saya tutup dengan satu kesaksian Bapak Ibu. Ketika awal-awal saya buka konter handphone, kemudian ada seseorang, saya ajarkan dia Bapak Ibu. Dia itu gak tahu apa-apa. Saya ngontrak di tempatnya, dia tidak tahu apa-apa, saya ajarkan dia. Saya ajarkan bagaimana periksa handphone. Dan kalau kita main handphone second, kalau kita nggak bisa periksa, celaka, rugi yang ada. Saya ajarkan dia, saya ajarkan belanjanya di sini, saya ajarkan ini modalnya, ini keuntungannya berapa persen, sekian. Saya ajarkan dia, sampai dia bisa. Nah, setelah dia sudah bisa Bapak Ibu, kemudian diusirlah saya dari tempat itu. Setelah dia udah bisa, saya diusir dari tempat itu. Masih ada waktu, masih ada Bapak Ibu. Saya masih punya cukup waktu di situ. Tapi karena dia udah nggak tahan mungkin, saya mau sendiri, kalian buru-buru lah. Nggak apa-apa sih, orang juga sendiri nggak apa-apa. Tapi kan harus sportif, harus sesuai aturan. Bayangkan saya sudah ajarin dia, kemudian saya diusir. Sakit hati nggak begitu? Jujur, saya ketika itu sakit hati begitu. Sebelum waktunya saya sudah pindah, saya ribut tuh. Agak bukan ribut gimana sih ya? Adu argumen lah sama istri saya ketika itu. Akhirnya ya udahlah kita pindah. Dan Bapak Ibu, setelah kejadian itu saya menaruh sesuatu yang gak enak di hati Bapak Ibu. Setiap kali kita ketemu di berpapasan di jalan Bapak Ibu, gak enak rasanya. Gak enak.
Kita bertemu nggak ya? Tiap lihat dia, ada dia, malas saya. Tiap lihat ada dia, malas saya. Begitu yang saya rasakan Bapak Ibu. Sampai akhirnya saya memutuskan ketika saya mengerti firman ini, bahwa hidup kita adalah baik Allah dan harus mengeluarkan harum-harum wangian yang menyenangkan itu Tuhan. Saya melepaskan semua itu. Saya lepaskan semua. Bagaimana caranya saya lepaskan? Saya datang ke tempat dia. Saya sama istri saya. Saya datang ke tempat dia. Saya ingat persis itu tanggal 25 Desember. Saya ajak istri saya datang. Saya bilang, kok selamat Natal ya, Merry Christmas. Ci, selamat Natal ya, Merry Christmas. Lepas Bapak Ibu. Kita ini orang yang dimerdekakan, benar? Dikatakan firman Tuhan memerdekakan saudara dan saya. Ketika firman itu kita lakukan, kita lepaskan, kita menjadi orang free, orang bebas. Kita mau kemanapun, mau ketemu dengan apapun, free, bebas. Nggak ada konflik batin, bebas kita. Saya mengalami itu Bapak Ibu. Ketika saya mengerti ini, saya lepaskan. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, saya nggak pernah gampang sakit hati, nggak gampang marah saya. Saya mengerti bahwa saya harus menjadi orang yang bebas. Bapak Ibu, minggu kemarin Bapak Ibu, saya main bulu tangkis. 3 kali bermain, 3 kali kalah saya. Nah, ketiga teman saya ini menyalahkan saya. Dikata-katain, direndahkan. Tapi saya pernah sampaikan mentalitas seorang singa. Mentalitas singa. Kalau yang masalah-masalah gitu dia anggap apa? Makanan. Dia kecil tapi dia lihat gajah, ini sih makanan. Jerapah yang tinggi, ini sih makanan. Hal yang seperti itu, biasa bagi saya. Direndahkan. Maaf kalau mau sombong ya, mau sombong dikit ya, boleh ya? Sombong dikit. Kalau saya main head to head, single berdua, gak menang dia. Bahkan yang salah satu udah 3 kali single sama saya, gak pernah menang. Dan kalau mau sombong dikit, maaf, gini-gini, juara Rock Cup 4 kali. Iya kan? Tapi, saya gak simpan hal-hal yang begitu. Saya bilang, oke lah. Saya diam-diam aja. Si Ricky main, error katanya. Lagi datang bulan lah, macam-macam katanya. Saya diam aja, saya bilang, saya gak simpan yang begitu-begitu. Apa itu? Sampah di hati saya simpan. Makanya saya harus menjadi orang bebas, orang free. Saudara dan saya harus menjadi orang bebas. Karena saudara dan saya sudah dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saudara dan saya harus menjadi orang bebas. Kita menjadi orang bebas. Karena Tuhan Yesus sudah membebaskan saudara dari hukum maut dan hukum dosa. Dan saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.